tenangkan dirimu. Ini hanya dunia. Dunia sering memaksa kita untuk berlari, berlomba, mengejar, membuktikan sesuatu. Padahal hati kita lelah. Kita dipaksa untuk selalu terlihat kuat, selalu tersenyum, selalu mampu menghadapi semuanya. Walaupun di dalam jiwa kita retak, walaupun air mata kita menunggu di sudut mata. Ada hari ketika dunia terasa tidak adil. Orang jahat tampak menang, orang buruk terlihat bahagia. Sedangkan kamu yang berjuang justru diuji berkali-kali. Ada waktu ketika kamu merasa sendirian, tidak ada yang peduli, tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang kamu rasakan. Seolah-olah semua orang berjalan meninggalkanmu. Di saat seperti itulah kamu perlu mengingat satu hal. Ini hanya dunia. Dunia tidak kekal. Semua ujian tidak abadi. Semua sakit ada batasnya. Semua tangis pada akhirnya akan mengering. Semua masalah akan selesai pada waktunya. Allah tidak menciptakan kesedihan tanpa maksud. Ada pahala yang disimpan. Ada derajat yang sedang dinaikkan. Ada dosa yang sedang dihapuskan. Ada hati yang sedang dikuatkan. Dunia ini bukan tempat istirahat. Ini medan tempur. Tempat ujian. Tempat kita berusaha menjadi lebih dekat dengannya. Saat kamu kecewa pada dunia, sesungguhnya hatimu sedang diarahkan kepada surga. Sebab Allah tidak ingin kamu menjadikan dunia sebagai tujuan. Allah ingin kamu kembali kepadanya. Tenangkan dirimu. Rehat sejenak dari hiruk-pikuk hidup. Letakkan bebanmu di sajadah. Ceritalah semuanya pada Allah. Dia mendengarmu. Dia tahu lelahmu. Dia tahu bagaimana kerasnya kamu bertahan selama ini. Pegang keyakinan ini dalam hatimu. Jika dunia menyakitimu, itu berarti surga sedang merindukanmu. Maka tetaplah melangkah, tetap kuat, tetap bertawakal. Karena ini hanya dunia. Dunia bukan tujuanmu. Hidup ini sementara. Segala yang kita lihat, genggam, perjuangkan, semuanya akan berakhir. Kekayaan akan ditinggalkan. Jabatan akan dilepas. Ketenaran akan hilang. Rumah yang megah, pakaian yang indah, semuanya tidak menemani kita ke liang kubur. Namun seringkali kita lupa. Kita terlalu sibuk dengan segala yang tampak. Kita lupa pada yang kekal. Dunia membuat kita terperangkap dalam persaingan. Seolah-olah hidup adalah soal menjadi yang paling hebat. Seolah-olah bahagia hanya milik mereka yang sukses secara materi. Padahal Nabi sudah mengingatkan, "Tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti seorang musafir yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkannya." Kalimat itu sederhana, namun artinya sangat dalam. Kita ini hanya singgah, hanya numpang lewat. Kita bukan penduduk asli dunia ini. Tempat tinggal kita yang sesungguhnya bernama akhirat. Jika seseorang berkunjung ke rumah singgah, ia tidak akan menghabiskan seluruh hartanya di sana. Ia tetap menyimpan untuk rumahnya yang abadi. Begitu pula kita. Kita bekerja keras, kita melakukan yang terbaik di dunia, namun hati kita tetap tertambat pada Allah. Fokus kita tetap pada akhirat. Saat kamu melihat orang lain mendapatkan apa yang kamu inginkan, jangan buru-buru kecewa. Jangan merasa hidupmu kurang. Apa yang mereka miliki adalah ujian bagi mereka. Apa yang kamu miliki adalah ujian bagimu. Allah Maha Adil. Dia membagi rezeki sesuai kebutuhan, bukan hanya keinginan. Jika ada yang ditunda, pasti ada hikmah. Jika ada yang diambil, pasti ada hadiah yang menunggu di waktu lain. Dunia ini tempat ujian. Allah sedang menilai hatimu. Apakah kamu tetap bersyukur saat sempit? Apakah kamu tetap sabar saat jatuh? Apakah kamu tetap tawakal saat jalan terasa buntu? Berhenti berharap terlalu besar pada dunia. Karena dunia bukan sumber kebahagiaanmu. Sumber kebahagiaanmu adalah kedekatan dengan Allah. Kadang kita merasa gelisah karena dunia tidak berjalan sesuai kehendak kita. Padahal yang kita butuhkan bukan dunia yang menurut, tetapi hati yang ridha atas takdir Allah. Tenangkan dirimu. Jangan biarkan dunia mengatur kebahagiaanmu. Biarkan akhirat menjadi kompas hatimu. Jika kamu merasa tersisih dari gemerlap dunia, ingatlah bahwa surga tidak diberikan kepada mereka yang terlalu mencintai dunia. Pegang janji Allah ini. Barang siapa yang beramal syaleh, meskipun sedikit, itulah bekal yang akan menyelamatkannya. Dunia akan pergi, akhirat akan datang. Pastikan kamu tidak tertipu oleh fata morgana kehidupan. Tenangkan dirimu. Ini hanya dunia. Ujian dunia menjadi jalan ke surga. Hidup ini tidak mulus. Ada luka, ada kehilangan,
Ada saat ketika semua rencana berantakan, namun setiap ujian bukan hukuman. Ujian adalah tanda perhatian Allah. Allah ingin kamu lebih kuat, lebih matang, lebih dekat dengannya. Saat kamu merasa dunia menjatuhkanmu, sebenarnya Allah sedang mengangkat derajatmu. Tidak ada satu pun rasa sakit yang sia-sia. Setiap tetes air mata tercatat. Setiap langkah lelah dihitung. Setiap doa di waktu sunyi didengar tanpa terlewat. Allah tahu kamu sering menahan diri. Allah tahu kamu selalu berusaha baik, walaupun hidup tidak selalu ramah. Kalau kamu tidak diuji, dari mana kamu tahu kesabaranmu? Kalau kamu tidak pernah jatuh, bagaimana kamu bisa belajar bangkit? Allah merancang semua ini untuk kebaikanmu. Bahkan perkara yang terasa pahit, sedang menyiapkan manisnya hadiah yang lebih besar. Kadang kamu merasa ingin menyerah, lelah mencoba, lelah berharap, namun justru saat itulah pahala paling besar sedang menunggu. Rasulullah bersabda bahwa seseorang akan diuji sesuai kadar imannya. Semakin tinggi imanmu, semakin Allah menjaga dan menempa jiwamu. Unyanan itu seperti latihan. Jika kamu berhenti, kamu tidak akan sampai pada kemenangan. Jika kamu teruskan, kamu akan melihat hasil yang membuatmu bersyukur pernah sabar. Saat kamu sakit, dosamu berjatuhan. Saat kamu sedih, Allah mendekatkan rahmat. Saat kamu kehilangan, Allah mengganti dengan yang lebih baik. Dunia mengajarimu bahwa semua hal yang kamu genggam terlalu erat bisa hilang dalam sekejap, supaya kamu kembali menggenggam Allah yang tidak pernah hilang. Ketika engkau dikhianati orang, Allah ingin engkau menggantungkan hati hanya padanya. Ketika engkau gagal meraih sesuatu, Allah ingin engkau mencari ridhanya, bukan pujian manusia. Ujian itu bukan untuk melemahkanmu. Ujian itu untuk memperkuat pondasi imanmu. Tenangkan dirimu. Saat dunia menjadi berat, langkah pertamamu adalah kembali ke sajadah. Curahkan semua ketakutanmu. Jangan tahan air matamu. Allah tidak pernah bosan mendengarkan cerita hambanya. Jangan lupa bahwa yang kamu kejar bukan dunia, tetapi surga. Dan surga tidak murah. Surga dibeli dengan rasa sabar, dengan keteguhan hati, dengan tawakal sepenuh jiwa. Setiap kali kamu ingin menyerah, ingat bahwa surga sudah menunggu. Surga yang penuh damai. Surga yang tidak ada air mata. Surga yang tidak mengenal kata luka. Kamu tidak sendiri. Allah bersamamu di setiap langkah. Tenangkan dirimu. Ini hanya dunia. Ujianmu adalah tiketmu menuju surga. Hati yang tenang karena Allah. Semua orang mencari ketenangan. Ada yang mencarinya lewat harta, ada yang mencarinya lewat pujian, ada yang mencarinya lewat kesenangan dunia. Namun hati tidak akan pernah benar-benar damai selama sumber ketenangannya perkara fana. Jika kamu mengikat kebahagiaanmu pada manusia, kamu akan rapuh. Jika kamu menggantungkan hatimu pada dunia, kamu akan kecewa. Hati hanya akan benar-benar tenang ketika dekat dengan zat yang menciptakannya. Allah satu-satunya tempat pulang ketika seluruh arah tampak buntu. Allah berfirman, ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Kalimat itu bukan sekadar nasihat, itu kunci hidup. Itu resep untuk jiwa yang sering gelisah. Semakin kamu mendekat kepada Allah, semakin hidupmu terasa ringan. Walaupun ujian ada, ketenangan tetap menyertai. Sebab ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah. Ketenangan artinya kamu tidak dikuasai rasa takut, meski badai sedang datang. Hati yang percaya pada Allah mampu berdiri tegak ketika dunia mencoba menjatuhkan. Ketika kamu merasa tidak dianggap, ingatlah bahwa Allah selalu memperhatikanmu. Ketika kamu merasa tidak dihargai, ingatlah bahwa Allah yang menilai setiap niatmu. Ketika kamu merasa tidak punya siapa-siapa, ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Berzikir bukan hanya menggerakkan bibir, berzikir adalah menghadirkan hati. Bahwa Allah lebih besar dari masalahmu, bahwa Allah lebih kuat dari rasa takutmu. Jadikan doa sebagai tempat berkeluh kesah. Jadikan Al-Quran sebagai pelipur lara. Jadikan sujud sebagai tempatmu beristirahat. Jangan biarkan keluhanmu lebih banyak daripada syukurmu. Karena kebahagiaan datang kepada mereka yang bersyukur, meski keadaan tidak sempurna. Kegelisahan muncul ketika kamu merasa harus mengendalikan semuanya sendiri. Padahal tugasmu hanya berusaha. Sisanya milik Allah. Tawakal itu membebaskan. Kamu tetap bekerja keras, namun hatimu tetap tenang, sebab kamu tahu hasilnya urusan Allah. Saat kamu kehilangan rasa damai, itu pertanda bahwa kamu perlu kembali padanya. Sebab Allah tidak pernah jauh, kita saja yang sering menjauh. Hati yang dekat dengan Allah akan menyaksikan setiap ujian sebagai jalan cahaya.
Setiap cobaan sebagai bentuk cinta, setiap rintangan sebagai peninggi derajat. Tenangkan hatimu, dekatlah dengan Allah, karena hanya bersamanya, jiwa menemukan rumahnya. Hidupmu akan lebih indah dengan ridha. Banyak kegelisahan datang, karena kamu ingin segalanya berjalan sesuai keinginanmu. Padahal kita ini hanya hamba. Kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita, sedangkan Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi besok, apa yang disimpan takdir di depan sana. Kadang yang kamu inginkan sebenarnya bahaya untukmu. Kadang yang kamu hindari justru menyelamatkanmu. Allah melihat masa depanmu. Allah tahu mana jalan yang membuatmu semakin dekat kepadanya. Ridha artinya menerima dengan lapang hati apa yang Allah pilihkan. Ridha bukan menyerah. Ridha artinya kamu tetap berusaha, namun hatimu tidak protes pada ketetapannya. Jiwa yang ridha akan lebih ringan melangkah. Jiwa yang ridha tidak mudah terjebak kecewa. Jiwa yang ridha tidak khawatir berlebihan, karena ia tahu Allah tidak mungkin salah memilihkan takdir. Jika kamu terlambat sampai tujuan, bisa jadi Allah menyelamatkanmu dari keburukan. Jika kamu dipisahkan dari seseorang, bisa jadi Allah mempertemukanmu dengan orang yang lebih menenangkan jiwa. Jika kamu gagal hari ini, bisa jadi Allah sedang menyiapkan keberhasilan yang jauh lebih besar. Setiap kejadian memiliki pesan, setiap takdir membawa hikmah. Hanya saja seringkali kita terlambat menyadarinya. Latih hatimu untuk berkata, ini dari Allah, pasti ada kebaikan di dalamnya. Kalimat itu sederhana, namun bisa mengubah cara kamu melihat dunia. Ketika kamu ridha, hidup tidak lagi terasa seperti lomba. Kamu tidak iri pada pencapaian orang lain. Kamu fokus memperbaiki diri sendiri. Kamu bahagia dengan porsi rezekimu. Ridha menjadikan kamu kuat, meski keadaan tidak berpihak. Ridha menjadikan kamu tersenyum, meski dunia sedang menguji. Allah mencintai hamba yang hatinya ridha. Allah beri ketenangan dalam batinnya. Allah beri keberkahan dalam langkahnya. Sampai akhirnya ia menyadari bahwa apapun yang dicuri dunia darinya, Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih indah. Tenangkan dirimu. Belajarlah melihat dunia sebagai tempat ujian yang sementara. Jangan habiskan energi untuk sesuatu yang tidak kekal. Fokuslah menyiapkan bekal untuk pulang. Fokuslah menjaga imanmu. Fokuslah membuat Allah ridha, karena saat semua layar kehidupan ditutup, yang tersisa hanya amalan. Yang menemani hanya rahmat Allah. Ridha menjadikan perjalanan hidupmu lebih damai, lebih jernih, lebih dekat dengan surga. Tenangkan dirimu. Ini hanya dunia. Yang abadi adalah akhirat. Tenanglah, ini hanya dunia. Tenangkan dirimu. Hidup ini hanya sebentar. Jangan biarkan dunia mengambil alih hatimu. Jangan berikan kekhawatiran kekuatan untuk menguasaimu. Semua yang membuatmu gelisah saat ini, suatu hari akan kamu lihat sebagai hal kecil dibanding hadiah yang Allah siapkan untukmu. Jangan risau dengan pandangan manusia. Jangan habiskan waktumu untuk menyenangkan semua orang, karena manusia berubah, dunia berputar. Namun Allah tetap bersama hamba yang bersabar dan berserah diri kepadanya. Jika kamu merasa lelah, itu bukan pertanda untuk berhenti. Itu tanda bahwa kamu sudah begitu kuat menanggung ujian yang tidak semua orang mampu pikul. Pegang janji ini dalam hati. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelahnya, namun bersamanya. Artinya Allah tidak pernah meninggalkanmu sendiri dalam ujian. Suatu hari kamu akan tersenyum melihat bagaimana kamu bertahan hari ini. Suatu hari kamu akan bersyukur karena ujian hari ini menjadikanmu lebih dekat dengan surga. Tenangkan dirimu. Ini hanya dunia, tempat di mana air mata jatuh, namun juga tempat kamu mengumpulkan pahala. Jika dunia menyakitimu, itu karena Allah ingin kamu merindukan akhirat. Jika dunia mengecewakanmu, itu karena Allah ingin kamu kembali kepadanya untuk menemukan ketenangan yang sejati. Tetap langkahmu, tetap imanmu, tetap doamu. Semoga Allah selalu menjaga hatimu agar tidak terpaut pada dunia yang sementara, tetapi terpaut pada surga yang abadi. Amin.